Ada satu pertemuan nama besar lintas negara yang belakangan ini mulai diperbincangkan diam-diam. Bukan sekadar kolaborasi biasa, tapi disebut-sebut sedang dipersiapkan untuk sebuah panggung besar di luar Indonesia. Nama April DA7 kembali mencuri perhatian publik. Kali ini bukan karena kompetisi atau kontroversi. Isu yang beredar mengarah pada sebuah konser yang melibatkan penyanyi Malaysia, Baby Sima. Namun, sejauh mana kebenaran kabar ini dan bagian mana yang masih sebatas spekulasi akan kita telusuri bersama. Awalnya terlihat dari aktivitas yang tidak biasa. Ada satu hal yang bisa dipastikan berdasarkan jejak digital yang dapat ditelusuri. Dalam beberapa waktu terakhir, April DA7 terlihat meningkatkan intensitas kegiatannya yang berkaitan dengan persiapan panggung mulai dari latihan vokal hingga unggahan yang mengarah pada agenda internasional. Berdasarkan pengamatan dari media sosial resminya, April beberapa kali membagikan momen latihan dengan caption yang mengisyaratkan proyek besar. Tidak ada penyebutan nama konser secara eksplisit. Namun konteks yang dibangun menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekedar tampil rutin. Fakta ini menjadi pintu awal yang membuat publik mulai mengaitkan April dengan agenda besar di luar negeri sebelum akhirnya nama Baby Sima ikut terseret dalam pembahasan. Dari sini teka-teki mulai terbuka perlahan. Nama Baby Sima mulai muncul di percakapan penggemar. Di sisi lain muncul pembicaraan yang beredar luas di kalangan penggemar dangdut lintas negara. Sejumlah akun fanbase menyebut adanya rencana konser bersama antara April DA7 dan Baby Sima di Malaysia. Isu ini belum disertai pernyataan resmi dari kedua belah pihak yang beredar lebih banyak berupa tangkapan layar percakapan. Komentar warganet, dan asumsi yang berkembang dari interaksi media sosial keduanya. Perlu digarisbawahi sampai tahap ini kabar tersebut masih berada di wilayah dugaan. Tidak ada poster resmi, tidak ada tanggal, dan belum ada penyelenggara yang disebutkan secara terbuka. Namun rumor ini terus bergulir dan menarik perhatian karena melibatkan dua nama dengan basis penggemar yang kuat. Jejak kolaborasi lintas negara bukanlah hal baru. Jika ditarik ke belakang, kolaborasi antara penyanyi Indonesia dan Malaysia bukanlah hal yang asing. Dalam konteks ini, Baby Sima dikenal sebagai salah satu penyanyi Malaysia yang cukup aktif berkolaborasi dengan musisi Indonesia. Secara rekam jejak, Baby Sima juga pernah terlibat dalam proyek musik lintas negara, baik dalam bentuk duet, konser bersama, maupun penampilan spesial. Hal ini membuat kemungkinan kolaborasi menjadi lebih masuk akal secara industri. Dari sisi April DA7 sendiri, peningkatan popularitasnya pasca kompetisi membuat namanya semakin sering diperhitungkan untuk pasar regional. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa secara profesional panggung Malaysia bukanlah wilayah yang tertutup bagi April. Kondisi ini menjadi fondasi kuat yang membuat rumor terasa relevan meski tetap belum bisa dianggap sebagai kepastian. Konser disebut-sebut sedang dalam tahap teknis persiapan. Berikutnya muncul narasi yang lebih spesifik di kalangan warganet. Beberapa pihak menyebut bahwa persiapan konser sudah masuk ke tahap teknis, termasuk pemilihan konsep panggung dan daftar lagu. Namun, informasi ini tidak pernah disertai sumber yang bisa diverifikasi. Tidak ada pernyataan dari manajemen, tidak ada bocoran dari promotor, dan belum ada penyelenggara yang disebutkan secara terbuka. Namun rumor ini terus bergulir dan menarik perhatian karena melibatkan dua nama dengan basis penggemar yang kuat. Interaksi terbuka yang terekam publik.
Yang bisa dipastikan selanjutnya adalah adanya interaksi terbuka antara April DA7 dan Baby Sima. Interaksi ini terlihat dari komentar media sosial yang saling menyapa dan menunjukkan hubungan profesional yang positif. Meski terlihat sederhana, interaksi semacam ini sering menjadi perhatian publik karena jarang dilakukan tanpa alasan. Dalam industri hiburan, komunikasi terbuka di ruang publik biasanya memiliki tujuan. Entah itu promosi, kolaborasi, atau sekedar menjaga relasi. Namun penting untuk dicatat, interaksi tidak selalu berarti proyek bersama. Fakta yang bisa dipegang hanyalah bahwa hubungan keduanya terlihat harmonis dan saling menghargai secara profesional. Dari titik ini, publik kembali dihadapkan pada pertanyaan besar. Apakah ini hanya kebetulan atau bagian dari persiapan yang lebih besar? Disebut-sebut akan menjadi konser berskala besar. Rumor terakhir yang paling sering beredar adalah klaim bahwa konser ini akan digelar dalam skala besar. Beberapa penggemar bahkan menyebutnya sebagai konser kolaborasi lintas negara yang akan menjadi sorotan regional. Sayangnya, tidak satupun dari klaim tersebut memiliki dasar resmi. Tidak ada bocoran kapasitas venue, tidak ada sponsor yang disebutkan, dan tidak ada materi promosi yang beredar secara sah. Narasi konser besar seringkali muncul sebagai bentuk ekspektasi penggemar terhadap idola mereka. Semakin tinggi popularitas, semakin besar pula harapan yang dibangun. Meski realitasnya belum tentu sejalan. Oleh karena itu, klaim mengenai skala konser ini masih harus ditempatkan sebagai asumsi publik, bukan sebagai fakta yang telah terjadi. Jika seluruh fakta dan rumor disusun secara berimbang, ada satu kesimpulan netral yang bisa ditarik. Secara profesional, baik April DA7 maupun Baby Sima memiliki kapasitas dan rekam jejak yang memungkinkan terjadinya konser bersama. Namun hingga saat ini yang benar-benar bisa dikonfirmasi hanyalah aktivitas persiapan individu, interaksi terbuka, dan konteks industri yang mendukung kolaborasi lintas negara. Selebihnya masih berada di wilayah spekulasi publik. Dalam dunia hiburan, jarak antara rencana dan realisasi seringkali sangat tipis, namun juga bisa sangat jauh. Oleh karena itu, bersikap terbuka tanpa menganggap rumor sebagai kebenaran adalah posisi yang paling aman untuk saat ini. Publik menunggu apakah semua sinyal ini akan bermuara pada pengumuman resmi atau justru berhenti sebagai wacana. Menurut kamu, apakah interaksi dan aktivitas yang terlihat ini memang mengarah pada konser bersama atau hanya kebetulan momentum semata?